tolong munculkan. Kirabasika. Bantu dong. Kirabasika raba-raba. Mari kita datang menyembah Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Sikaraba, sikaraba. Goryama, sikaraba, raba, sikaraba, sikaraba, raba, raba. Mari kita nyanyi satu pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku persembahkan. Katakan dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Mari kita menyembah Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku serahkan. Segenap hidupku ku serahkan. Segenap hidupku ku serahkan. Mari sembahlah Dia. Haleluya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan Tuhan. Girabarabarabaraba. Haleluya. Kita semua berharga di mata Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kirabarabarabaraba. Sekarabaraba. Mari buka roh pikiran kami Tuhan. Kirabaraba. Kinananamo, bawa kami dalam pujian penyembahan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh,
bahwa kami Tuhan penyembahan-Mu Tuhan. Kinanana papa 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 papa. Kira la 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 mo. Haleluya. Bahwa kami Tuhan dalam pujian penyembahan-Mu doa dan berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku ku persembahkan, segenap hidupku ku persembahkan, haleluya. Segenap hidupku ku persembahkan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berjumpa dengan Roh-Mu Tuhan, berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan, nama berdoa Tuhan, Kau urapin kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa pemberitaan firman-Mu ada kekuatan bagi kami Tuhan, bagi melakukan mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Yes. Oke, mari kita nyanyi satu pujian, Allah sumber kuatku. Nggak ada yang selain Allah, selain Tuhan Yesus sumber kuat kita. Amin. Oke, mari Angel, Allah sumber kuatku. Oke, mari kita nyanyi satu pujian dengan semangat, dengan sukacita kata mengatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki, hanya Kau. Takkan ku andalkan kekuatanku, Kau yang tetap selama-lamanya. Allah sumber kuatku, 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 Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan hanya Kau milikmu di surga, tiada yang ku miliki, hanya Kau, dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oke, terima kasih. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita teman-teman? Shalom. Mari kita nyanyi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Banyak di luar sana tidak menyediakan waktu kepada Tuhan. Mari kita renungkan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari Angel buka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ada anugerah-Mu Tuhan. Hidup ini ada kasih-Mu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus karena kasih karunia, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kira-bara-bara-bara-bara. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Dari awal kita mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita renungkan lagu ini. Oh haleluya, hidup ini sudah jadi berkat. Mumpung kita masih muda, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kehidupan ini ada kasih karunia Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Di dalam ibadah ini jangan ada yang diam diri. Mari memuji, menyembah Tuhan. Dan menjadi saksinya Tuhan. Menjadi garam dan terang Tuhan. Kira baraba sikara baraba baraba kina mana nana papa papa. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan kamarnya, oh Tuhan. Pak Matias, Pendeta Matias. Shalom Pendeta. Ya, shalom, shalom. Salam Pastor. Baik, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah kami rasakan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti menolong kami dalam segala kehidupan kami. Dan semakin kami cinta akan Tuhan, semakin kami bangga kami memiliki Allah yang dahsyat luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Berkati kami semuanya yang akan sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan biarlah sepanjang penyampaian kebenaran firman-Mu, Engkau melawat, Roh-Mu melawat setiap hati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semuanya. Shalom. 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 Luar biasa. Ini anak-anak muda yang benar-benar yang berdampak katanya ya. Yes, alisnya saja sudah naik, udah luar biasa itu. Baik, ya terima kasih untuk Pastor Gary yang sudah mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih untuk Komsel ini juga, Unity for Jesus. Orang-orangnya luar biasa, semangatnya semangat 45. Jadi ulang tahun kemerdekaan 77 itu nggak sia-sia. Indonesia bangga karena punya prajurit-prajurit yang seperti Anda semuanya. Haleluya. Amin. Yes, semangat luar biasa ya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke firman Tuhan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Matius Ginting. Ya, saya dari kalau secara suku saya suku Batak Karo. Saya istri saya Sondang Silalahi dari Batak Toba. Kami punya anak 3, ya, cowok, cewek, cowok. Horas katanya, Horas. Woi, ini dari Manang. Manang ini dari mana ini? Bro Manang, dari mana? Dari Sumba, Sumba Timur, Bang. Oh, Sumba. Wih, luar biasa kok ya. Mantap, luar biasa. Yes ya. Jadi anak saya 3, yang paling besar itu masih kelas 1 SMP, yang paling kecil itu masih kecil usia 4 tahun. Ya, nah ada di sini juga ikut serta dengan kita anak-anak saya yang biasanya membantu saya di pelayanan di Ciawi, yaitu ada Alpu,
Lambaikan tangan dong. Sama Nidar. Ya, kita janjian pakai biru-biru ya. Wis, luar biasa. Baik ya, perkenalan ini cukup saya kira. Nah, dengan Pastor Gary ini saya sudah cukup kenal lama, kurang lebih mungkin ya 5-7 tahun yang lalu ya, di Bogor tepatnya. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa beliau untuk menjajaki pelayanan di kota besar, Jakarta. Sedangkan saya masih di kota kecil, Ciawi, pinggiran saja. Haleluya. Oke, nah saya mau izin share screen ya untuk kita semuanya. Ya, sudah kelihatan ya semua. Kalau sudah kelihatan, tolong kasih jempolnya. Yes, oke, mantap. Saya diberikan tema sama Pastor Gary, yang muda, yang berdampak. Katakan haleluya. Haleluya. Yes, ya. Bentar. Ini kenapa langsung... Oke, yang muda, yang berdampak. Nah, teman-teman sekalian, ya, saya sepertinya tidak terlalu formal dalam ibadah kali ini karena saya tahu Anda semua adalah anak-anak yang memang berjiwa muda, masih usia muda, dan ibadah ini juga ibadah komsel yang lebih mendekatkan unity ya, kesatuan hati, kesatuan pikiran, saling membantu, saling menasehati, karena begitu saya masuk yang ini tadi langsung ada peraturannya di depan gitu ya, saling membantu. Kalau Anda tidak bisa membantu ya udah keluar aja lah, gitulah kira-kira. Baru dibilang harus sopan ya, saling melayani satu dengan lain, luar biasa. Jadi sesuai dengan tema Anda semuanya, Unity for Jesus ya. Nah, untuk yang muda, yang berdampak, perlu saya kasih tahu dulu ya. Yang pertama adalah bahwa judul ini judul yang sangat meyakinkan. Ya, bacanya saja kan harus yakin ya, yang muda, yang berdampak. Nah, saya mau koreksi dulu. Yang ikut dalam Zoom meeting ini apakah benar orang-orang muda atau orang-orang tua? Atau sebaliknya, orang-orang muda tapi berjiwa tua. Usianya masih muda tapi jiwanya jiwa tua. Pemalas misalnya, minder misalnya, nggak mau kerja keras misalnya, tidak mau melakukan sesuatu yang berat, maunya yang santai-santai aja. Itu kan pekerjaan orang tua. Sementara Anda menyebutnya bahwa yang muda, orang muda. Kalau namanya orang muda itu identik dengan melakukan apa saja. Semua dikerjain. Kegagalan itu hal yang biasa bagi anak muda. Ya, itu namanya anak muda. Lalu yang kedua adalah yang berdampak. Nah, saya mau kasih tahu dulu yang pertama dulu, anak-anak muda, coba chat dulu, kan semua bisa chat kan? Coba chat dulu, usianya pada berapa tahun nih? Coba di kolom chat kasih tahu usianya. Ada yang 12 kah? Ada yang 17 ya, misalnya 17, 20, 30, coba kita lihat chatnya dulu. Oh, nah, berarti Anda ini rata-rata di atas 20 ya sampai 30 kurang lebih ya. Berarti benar-benar memang anak-anak muda. Lalu kita ini yang disampaikan adalah orang yang berdampak. Orang yang berdampak. Kalau kita mengikuti Zoom seperti ini, ya mengikuti Zoom seperti ini, kalau misalnya kita lipat tangan di depan begini, Zoom ini tidak akan berubah, layar kita tidak akan berubah. Kalau kita mau kasih reaksi apa, misalnya love, misalnya jempol, misalnya reaksi senyum, atau tanda memberkati, itu tidak akan bisa sendiri kalau tangan kita tidak bergerak. Tapi ketika saya membuatnya, misalnya kita buat sendiri, tangan kita mulai bergerak, ya memberikan reaksi love atau apa, nah itu akan menjadi layar kita akan berubah. Nah tadi juga ada percakapan kecil yang saya dengarkan bagaimana mengubah background Zoom-nya. Nah itu kan nggak bisa sendiri, nggak bisa asal kita perintah, halo Zoom, ubah background saya, nggak bisa. Jadi harus tangan kita yang bergerak. Artinya apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya berdampak. Berdampak itu bisa melakukan. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari, berdampak itu artinya memberikan perubahan, memberikan pengaruh,
Ya, baik itu positif maupun negatif, yang penting memberikan pengaruh. Jadi ketika kita menggerakkan tangan kita, jari-jari kita di laptop ataupun di handphone teman-teman semuanya, maka ada reaksi yang muncul di layar Zoom-nya. Nah, itulah yang namanya berdampak. Ya. Jadi sebenarnya saya dan teman-teman semuanya, bro dan sis yang ada di Zoom meeting ini adalah orang-orang muda dan orang-orang yang berdampak. Ada satu ayat Alkitab yang kita akan baca bersama-sama, ya, dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama ya, nggak usah buka mute-nya, ya, sama-sama dalam hati saja, di rumah masing-masing, 2-3 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Katakan amin. Nah, ini dahsyatnya kejadian saya dan Anda semuanya. Kejadian kita semua ini, ya, kejadian kita semua ini, sis. Atau saya panggil guys saja ya, biar lebih akrab gitu ya. Nah, ini kejadian kita semua, guys. Bayangkan bahwa dalam kandungan ibu kita, buah pinggang kita itu dibentuk oleh Tuhan. Jadi buah pinggang kita itu bukan dibeli di pasar, di tempat penjualan daging sapi atau daging babi. Enggak ya. Itu dibentuk oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya dikasih tahu bahwa dalam kandungan ibu kita ini ditenun. Kalau bro dan sis lihat seorang penenun itu cukup melelahkan untuk menenun sehelai benang demi sehelai benang menjadi sebuah kain yang begitu cantik, halus, dan indah, dan harganya pun mahal. Jadi kita ini ditenun oleh Tuhan. Lalu dikasih tahu bahwa kejadian kita itu semuanya dahsyat dan ajaib. Saya mau tanya, adakah kira-kira orang yang lahir ke dunia ini yang tidak mengagetkan orang lain, yang membuat keluarganya, minimal keluarganya dulu lah, ibu dan ayahnya tersenyum? Begitu kita lahir, ya kan, ibu dan ayah kita, wow, ini anak kebanggaanku. Kan begitu. Nggak ada yang, wah, ini anak, udah buang aja ke tempat sampah. Nggak, kan? Kita semua adalah orang-orang yang diinginkan oleh keluarga kita, orang tua kita. Karena apa? Karena kejadianku dan kejadianmu adalah dahsyat dan ajaib. Lalu yang berikutnya adalah tulang-tulangku terlindung. Kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, kita ini seperti biji matanya Tuhan. Kita direkam, ditulis. Jadi hidup saya dan hidupmu semua, guys, luar biasa. Luar biasa. Jadi bukan hal-hal yang sepele ada dalam hidup kita, tapi ada karya Tuhan dalam hidupku dan hidupmu, ada penciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau dibandingkan kita dengan ciptaan yang lain, kita ini dibentuk. Dalam Kejadian pasal yang pertama, kita dibentuk, sedangkan ciptaan lain itu hanya diberikan firman, hanya lewat omongan saja. Jadilah ikan, jadi. Jadilah alam semesta, jadi. Jadilah penerang bumi, maka jadilah matahari dan bulan. Tapi kita enggak, dibentuk dari tanah liat. Dan hidup saya dan hidupmu ini diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Bukan napas oksigen yang terbatas. Bukan napas yang bisa dibeli di pinggir jalan. Tapi napas yang unlimited tanpa batas. Enggak ada meterannya di tenggorokan kita atau di mulut, enggak ada meterannya. Jangan sampai kita kelebihan ngomong, jangan sampai kelebihan napas, enggak. Bebas, unlimited dikasih Tuhan. Itu luar biasanya kita. Nah, jadi kalau dalam firman Mazmur 139 ayat 13-16 ini, sudah diberitahukan bahwa saya dan semuanya kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diciptakan luar biasa oleh Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh bisa berdampak bagi orang lain. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah masih ayat yang sama, ada satu kata yang perlu kita renungkan di situ adalah mohon maaf ya.
Dikasih tahu begini, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So tadi sudah dibahas ayat yang di atas, poin yang di atas dikasih tahu saya dan semua yang ada di Zoom meeting ini bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bisa berdampak, orang-orang muda lewat setan usia tadi. Jadi yang menjadi persoalannya adalah kadangkala orang-orang muda ini lupa atau tidak menyadari. Lupa bahwa dia muda. Sehingga dia menjadi usia muda, tapi jiwanya jiwa orang tua. Disuruh kerja ini nggak mau, disuruh melayani bilang nggak bisa, disuruh pergi ke sana dibilang takut kesasar, disuruh dia pergi untuk besuk orang lain dibilang takut nanti gonggong anjing, disuruh pergi kemana-mana dia bilang takut kesandung apa lain sebagainya. Padahal dia orang muda. Orang muda itu identik dengan jalan kaki jauh pun oke, kita jabanin dah. Ketemu dari Citayam ke SCBD sudah demi passion, ya kan? Mau dia. Itu orang muda. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang berjiwa muda, tapi jiwanya jiwa tua. Melayani Tuhan nggak bergairah. WL kita tadi luar biasa ya. Semangatnya 45. Woi, luar biasa. Tanpa musik, jalan terus. Itu mantap. Mantap ya, Bro Kurniawan tadi. Nah, jadi ingat, kita harus menyadari, jangan sampai lupa. Nah, dalam ilmu biologis ya, kita semuanya tentu tahu bahwa yang namanya dalam kandungan ibu itu terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur ya. Sperma ini dan sel telur ini adalah pertemuan untuk membuahkan ya, menghasilkan makhluk hidup. Nah, sperma itu dalam ilmu biologis adalah dari jutaan sperma hanya satulah pemenangnya yang sampai ke sel telur itu. Hanya satu dari jutaan. Jadi kalau dibandingkan dengan lomba-lomba yang ada di dunia ini, lomba-lomba yang 17 Agustus kemarin, itu masih kalah jauh dengan lomba kehidupan manusia. Kenapa masih kalah jauh? Ya, karena kalau lomba yang kemarin, karena kalau lomba yang kemarin itu mungkin tandingnya hanya dengan 10 orang, 12 orang pertandingan bola, atau paling banyak 20, 50. Tapi dalam kehidupan menciptakan manusia, sperma itu berjuang 1 banding jutaan. Jutaan. Dan itu hanya satu pemenangnya. Siapa itu? Saya dan kamu semuanya. Saya dan kamu semuanya. Kalau kita nggak menang, maka kita gagal. Tapi ketika kita menang dari sperma itu tadi, dari jutaan orang-orang sperma tadi saya sebutkan, ya kitalah pemenangnya. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pemenang. Katakan amin. Kasih jempol dulu yang buka kamera. Yang nggak buka kamera biarkanlah di situ. Oke, nah yang selanjutnya. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah yakin pasti bisa, percaya saja. Yakin pasti bisa, percaya saja. Kadangkala anak-anak muda ya, kelemahannya apa? Tidak optimis, pesimis, tidak berani, alias malu, takut. Tidak berani melangkah walaupun hanya 1 langkah. Beraninya diam di zona nyaman, diam di tempat saja. Saya mau kasih tahu, ya, ada beberapa anak muda yang saya layani, mereka berkata begini, Pak, Pastor, gimana kalau misalnya saya ini orang muda, disuruh melakukan sesuatu, tapi sepertinya memang saya nggak bisa, nggak mampu, nggak passion saya lah gitu, nggak talenta saya, nggak bidang saya di situ. Dengarkan baik. Bahwa kita bisa melakukannya bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, melainkan Tuhan yang akan memperlengkapi kita semuanya. Katakan amin. Tuhan yang memperlengkapi kita. Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12
Ya, demikian firman Tuhan, ayat yang ada di layar teman-teman semuanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini bukan persoalan orang lain menganggap kita rendah. Ya, bukan hanya orang lain. Yang saya mau pertanyakan adalah, jangan-jangan kita juga menganggap diri kita rendah. Wah, saya nggak bisa, nggak mampu. Wah, nggak akan bisa lah. Ingat ada satu kisah dalam Alkitab tentang Musa waktu dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata apa? Aku nggak bisa Tuhan, kenapa harus aku yang ketemu dengan Firaun? Kenapa harus aku yang menyelamatkan bangsa Israel? Kenapa harus aku Tuhan yang membebaskan mereka? Kenapa harus aku? Aku nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini sama Musa, bukankah aku yang menyertai engkau? Bukankah aku yang bertemu dengan engkau? Ini yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya adalah teofani. Teofani itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan saya pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan teman-teman pribadi kepada Tuhan. Lalu apa yang ditemukan dalam perjumpaan pribadi itu? Dalam perjumpaan pribadi itu adalah ketika kita tadi yang tidak mampu, ketika kita tadi yang tidak bisa, maka kita dibuat mampu oleh Tuhan. Ketika kita tadi yang pesimis, maka kita menjadi optimis dibuat oleh Tuhan. Nah, ini anak saya nih. Wah. Oke, ya. Saya just Oke, ya, baik. Sorry ya, guys. Ini itu tadi anak saya yang paling kecil. Nah, usia 4 tahun itu kalau nanti bro dan sis sudah mengalami pernikahan, nah itu momen-momen lasaknya, momen-momen yang indah lah katanya. Kenapa indah? Karena dia pasti banyak cara. Wah, tadi saya sudah tutup pintu, tapi dia bisa ngakalinya gitu ya. Oke, nah tadi sampai di Teofani, perjumpaan pribadi. Gary belum ketemu ya dengan anak ketiga ya. Hanya 1 dan 2 ya. Oke, nah saya lanjutkan bahwa pertemuan pribadi kita dengan Tuhan lah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatunya. Jujur, ya jujurly saya bangga dengan Zoom meeting ini dengan teman-teman semuanya yang meluangkan waktu. Ya ini kan jam-jam kredit lah ibaratnya ya. Wah udah habis makan siang, udah bekerja dari pagi, misalnya aktivitas kuliah atau apa semuanya, udah makan siang, kredit nih. Ya, mata sudah mulai tarik-tarik nih, alias ngantuk gitu ya. Tapi Anda semua orang-orang hebat yang luar biasa masih stay ya, masih ngikutin kegiatan ibadah komsel ini dengan api yang menyala-nyala, dengan roh yang semangat, dengan motivasi bahwa pasti kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini saya berdoa juga supaya Anda semuanya bertemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, supaya Tuhan yang memampukan kita dimanapun, dalam bidang apapun engkau bekerja, dalam bidang apapun yang engkau sedang usahakan, kuliah apapun, yang jurusan apapun yang sedang engkau jalani, ingat ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau mengalami perjumpaan kepada Tuhan, ketika engkau bertemu kepada Tuhan, ketika engkau memohon kepada Tuhan, maka Dia pasti memampukanmu, sehingga tidak ada lagi perkataan aku tidak bisa, aku tidak mampu, takut gagal, oh takut nanti tidak maksimal. Ingat, ada Tuhan yang memampukanmu. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah sama-sama kita baca. Ini menjadi pegangan untuk kita, menjadi closing statement dari kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sama-sama 2, 3 ya. Saya masih muda kok. Saya masih bisa berdampak karena ada Tuhan yang hebat menyertaiku. Yes, ada Tuhan yang hebat menyertaimu, ada Tuhan yang hebat menyertai kita semuanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, ya sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan dan perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Tundukkan kepala semuanya, Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang baik. Dari kejadian kami, mula kejadian kami dalam kandungan ibu kami adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan secara luar biasa. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan ini,
Kami menyadari bahwa banyak tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Secara khusus anak-anakmu, generasi milenial, generasi muda, mereka menghadapi tantangan era globalisasi saat ini, bahkan juga pergaulan yang bebas. Hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan memampukan mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan, pasti berhasil. Sehingga hamba berdoa kepada mereka semuanya Tuhan. Tuhan memakai, memilih, dan memanggil mereka bukan menjadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Mereka bukan hanya menjadi pengikut, tapi mereka adalah orang-orang pemimpin, para leader yang akan Tuhan urapi. Dan hamba berdoa, mereka akan menghadapi seluruh kehidupan mereka dengan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada seorang pemenang, karena ada Tuhan yang menyertai mereka semuanya. Berkati kelompok sel ini Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas semua panitia yang terlibat, secara khusus Pastor Gary, hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan angkat dia lebih tinggi lagi Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Kami percaya, hamba-Mu percaya, ada urapan khusus daripada Tuhan turun atas dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan senantiasa Tuhan berkati dia, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Thank you ya, Tuhan berkati. Oke Pak. Oke Pak, jangan dulu leave soalnya selesai ini ada 3 pertanyaan dari para partisipan. Oke Pak. Oke teman-teman, kita tiba saatnya pengumuman. Dia dibawakan oleh pastor. Kepada pastor dipersilakan. Di share screen ya, kalau nggak ada arah, Ya, Pak, ya. tinggal untuk share screen pengumuman, silakan. Ya, simak baik-baik sobat muda yang ada di lintas provinsi, di berbagai provinsi di Indonesia. Shalom semuanya, perhatikan sejenak pengumuman jadwal ibadah setiap hari Senin itu adalah gerakan baca Alkitab jam 1 siang plus rapat pengurus. Mohon kita persiapkan untuk ibadah gerakan baca Alkitab. Setelah itu baca Alkitab satu pasal per orang. Dan untuk hari Rabu jam 1 siang dan untuk Sabtu jam 1 siang. Sekali lagi gerakan baca Alkitab jam 1 siang plus baca Alkitab dan rapat pengurus. Untuk Rabu jam 1 siang ibadahnya komsel, untuk Sabtu jam 1 siang untuk komsel. Dan untuk bagi Bapak Ibu Saudara ataupun sobat muda ingin memberikan donasi dan membantu orang-orang miskin dan dana tersebut akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, silakan ke rekening BCA 1280236787 1280236787 atas nama Unity for Jesus. Keterangan komsel disertai dengan doa pengurapan. Informasi ibadah dan pelayanan bisa hubungi saya atau konseling oleh Pendeta Gary Morris Simanjutak dengan nomor telepon 0821 2549 3544 0821 2549 3544. Bapak Ibu Saudara, sobat muda, jikalau sobat muda rindu mau melayani, dimohon untuk kesediaannya beribadah selama sebulan. Keaktifannya akan kami lihat dan berhak untuk bisa berkelanjutan untuk bisa melayani di Unity for Jesus. Kami membutuhkan untuk membawakan pengumuman, pendoa syafaat, untuk flyers, dan juga untuk worship leader dan host. Dan bisa hubungin saya untuk konseling dan untuk pelayanan Unity for Jesus ya. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Yuk, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah bagi setiap kami. Terima kasih buat pemberitaan firman Tuhan yang begitu luar biasa membangkitkan roh kami yang muda, yang berdampak. Biarlah kami sejak dini, seperti kata firman Tuhan, dengan apa kaki kami mempertahankan kelakuan kami, sejak muda ini kami memperlakukan kehidupan kami dan mempersembahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah segenap jiwa, tubuh, dan roh kami, semenjak diri kami mempersembahkan hidup kami berkenan kepada Engkau Tuhan dan memberikan pelayanan kami, aktivitas kami, kegiatan kami, usaha kami, kampus kami, apapun itu, boleh kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak.
Berkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Matius Ginting yang begitu luar biasa. Beliau sudah memberkati setiap kami walaupun beliau tidak berada di satu kota dengan kami, berada di Bogor Ciawi. Bapak berkati beliau, usaha beliau, di dalam aktivitas beliau, di dalam pengembalaan, di dalam mendidik anak-anak asuh, orang tua asuh, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau membangkitkan roh-Mu bagi setiap anak-anak muda yang Dia didik sebagai Bapa rohani untuk pengembalaan di sana, Tuhan. Biarlah dengan istrinya dan anak-anaknya Engkau memberikan kasih karunia-Mu begitu melimpah, berkat, berkelimpahan, dan kesehatan, kekuatan yang maksimal tercipta atas kehidupan hamba-Mu beserta istri dan ketiga anaknya, beserta anak didiknya, usahanya, pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan beliau berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami partisipan yang boleh hadir pada saat ini. Ada 12 orang yang hadir. Kami tidak tahu Tuhan Yesus, mereka dan kami sendiri punya masalah masing-masing dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya jikalau kami berada dalam hadirat-Mu, jikalau kami curcol kepada Engkau Tuhan Yesus, tiada satu pun yang dapat menghalangi setiap kami, dan kami masalah kami terpecahkan, dan kami mau dididik oleh kasih karunia-Mu, dan kami mau didik oleh kasih Bapa yang sempurna, dan kami mau belajar sesuatu yang mulia bagi kehidupan kami untuk membentuk karakter kami menjadi sempurna dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu bukan mencari kepentingan sendiri, bukan mencari keuntungan sendiri, tetapi menceritakan kasih karunia dan kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan Yesus, yang kami jadikan kami berkat, bukan menjadi batu sandungan untuk menjangkau anak-anak muda di mana kami ditempatkan dan berada, Tuhan Yesus, di lingkungan kami, di studi kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, baik di dalam setiap aspek kami. Biarlah kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih, berkati kota yang kami tinggalkan, berkati kota-kota di mana kami berpijak, berkati Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati wakilnya, kabinet menteri, 38 provinsi yang boleh ada, untuk gubernur, untuk gubernur di dalam lintas provinsi, dan untuk bupati, wali kota, kelurahan, kecamatan, RT, RW kami, di mana kami berada Tuhan Yesus, di mana kami tinggal Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan kami Engkau memberikan roh tanggung jawab dan ketulusan hati untuk membangun, membantu setiap warga negara yang membutuhkan administrasi negara, di dalam membutuhkan pertolongan untuk mengurus segala pengurusan di dalam kehidupan mereka masing-masing, Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan mungkin mereka sedang keluar negeri ataupun sedang berpergian. Engkau mudahkan, jauhkan anak-anak Tuhan dari roh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Biarlah anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan kami bisa memberikan teladan bagi rekan-rekan pekerjaan mereka, Tuhan Yesus, bukan menjadi batu sandungan. Biarlah mereka berani untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu di dalam pemerintahan Indonesia, Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Unity for Jesus. Unity for Jesus adalah milik-Mu. Setiap kami tidak ada yang spesial, tidak kami, unity adalah bukan milik perorangan, adalah milik Yesus. Biarlah melalui karakter Unity for Jesus kami boleh bekerja sama, bersatu hati, walau kami berbagai karakter gereja kami melayani di tempat ini. Biarlah kami bersinergi tubuh Kristus untuk menjadikan kami sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan. Apapun kegiatan kami, apapun kerinduan kami, Engkau jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berdaulat penuh bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami percaya di saat kami mengangkat tangan kami atas kehidupan kami, atas kehidupan Unity for Jesus, apapun goncangan yang kami hadapi untuk menikam Unity for Jesus tidak akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun perkataan orang tentang Unity for Jesus yang bersifat mengadu domba dan menghancurkan Unity for Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis kami patahkan, kami hancurkan. Kami bersepakat untuk lebih dalam lagi untuk
memberikan hidup kami, memberikan unity for Jesus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau dan 3 pertanyaan berdialog interaktif tentang tema yang mudah yang berdampak ataupun seputar complicated masalah anak muda, percintaan, kuliah, pekerjaan kami, biar Engkau menjawab dan menjadi teladan bagi setiap kami atas pembicara yang akan memberikan masukan, nasihat dan teguran yang membuat kami menjadi kuat di dalam roh Tuhan Yesus, di dalam jiwa kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami landaskan doa syafaat ini dan kami akhiri, biarlah Engkau dengar doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Kita akan terima berkat dari Pastor Matius Ginting. Silakan, Pastor. Baik, anak-anak Tuhan yang terkasih, mari angkat 2 belah tanganmu terima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, itulah akan menyertai kita semuanya. Dari hari ini hingga esok, hingga selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita, umat yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Semua kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Oke, teman-teman. Kemudian ibadah kita udah selesai. Tiba-tiba memberikan 3 orang untuk bertanya. Bagi yang mau bertanya, silakan HDSN. Terima kasih. Ya, kita ucapin selamat, terima kasih kepada Pastor Matius Ginting. Yuk kita speak up, kita buka mic kita, 1, 2, 3. Thank Terima you. kasih, Terima Pak Tom. kasih, Pak Tom. Matius Ginting. Thank you. Firmannya. Ya, silakan resen dulu ya. Siapa yang mau bertanya? 3 pertanyaan berdialog interaktif. Oke, pertama Yoram. Ada 2, ada Umbu. 1, ada lagi terakhir. Kemudian Kak Dina. Kak Dina tanya Ginting. Ada ya. Oke. Coba sambil menunggu yang satu lagi. Oke Yoram. Silakan bertanya. Oke, aku ini ya teman-teman ya. Shalom teman-temanku. Kemarin waktu itu aku sedikit agak grogi sih ya kalau ketemu sama teman-teman ini ya. Grogi banget, grogi. Kemudian apa-apa gitu. Nah, aku baca sedikit mengenai yang kemarin. Sebentar. Ini kan masalah gini. Ketika Yosafat menadari pasukan musuh yang akan datang, dan dia dan orang Yehuda berpuasa, dengan tulus dia mengakui ketidakmampuannya dan meminta bantuan Tuhan. Tuhan menjawab doanya. Mereka tidak perlu berperang karena Tuhan akan berperang untuk mereka. Yosafat dan bangsa Yehuda menyembah Tuhan dan orang Lewi terus menyanyikan pujian. Mereka percaya akan penyertaan Tuhan sehingga orang Lewi ditempatkan di garis depan untuk memuji Tuhan sehingga kemenangan yang akan dia berikan. Pujian yang sungguh-sungguh menolong kita semakin percaya dan bergantung pada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan untuk keajaiban besar yang telah dia lakukan dan yang akan dia lakukan dalam hidup kita. Pertanyaannya, Allah, apa sih artinya senjata yang menaklukkan bagi Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Coba Lagi, ulangi, Yoram. Coba ulangi, Ah. Yoram. Oh ya, apa sih artinya senjata yang menaklukkan kalau kita hidup untuk memuji? Itu masuk pertanyaan gue. Itu, terima kasih. Ini mau langsung dijawab atau gimana, Angel? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab, Pak. Oke, sebelumnya salam kenal ya, Yoram. Rinaldo dari GMAHK Maranatha Cijantung. Aven saya. Aven. Hah? Aven. Iya. Nah, oke. Pokoknya salam kenal dari saya ya.
Baik, tadi Yoram sudah menceritakan bagaimana tentang kisah Yosafat dalam Alkitab, ya. Kisah Yosafat ini berbicara tentang bagaimana dia memenangi perperangan, ya, tanpa jeripayah manusia, tanpa strategi dalam berperang, tapi Allah yang berperang melawan musuh-musuhnya. Nah, pertanyaan yang disampaikan Yoram tadi, saya ulang kalau nggak salah, adalah senjata yang menaklukkan bagi Tuhan, gitu ya. Nah, tadi Yoram sendiri sudah kasih tahu bahwa pujian dan penyembahan. Nah, orang Kristen itu identik dengan yang namanya doa, ada 3 hal. Doa, pujian, penyembahan. Itu orang Kristen. Kalau tidak doa, berarti dia bukan orang Kristen. Kalau tidak suka doa, dia bukan orang Kristen. Pergi kemana-mana tidak doa, ya, mau melakukan segala sesuatu tidak doa, apalagi mau makan aja pun dia tidak doa. Oh, itu bukan orang Kristen. Kedua, pujian. Pujian itu memuji Tuhan. Karena Allah kita itu, Alkitab mencatat, dia adalah Allah yang suka dipuji. Kita aja kalau namanya dipuji, wah kayaknya seneng ya, bangga begitu ya, suka banget dipuji. Nah, Allah kita adalah Allah yang suka dipuji. Oleh karenanya, sering-seringlah memuji Tuhan. Tapi caranya nggak tahu, Pastor. Nah, balik ke firman Tuhan tadi. Kadangkala kita pesimis, nggak optimis. Saya sama, mana tadi WL kita tadi? Udah kabur ya? Sama dia tadi saya salut juga. Ya kan, kenapa saya salut? Bukan karena dia pintar, bukan karena dia bisa, tapi karena dia mau. Banyak orang sekarang pintar, bisa, ahli, tapi nggak mau melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau. Orang yang mau memuji Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, mau menyerahkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kalaupun sekalipun dia tidak pintar, Tuhan akan pakai. Apalagi kayak kita-kita ini, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang udah biasa dengan dunia kerja, orang yang sudah terbiasa dengan dunia pelayanan. Kita yang mau akan diperlengkapi dan hasilnya adalah pelayanan yang dahsyat dan luar biasa. Lalu yang ketiga, ciri orang Kristen adalah penyembahan. Penyembahan itu berbicara tentang apa? Penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dalam penyembahan seakan-akan kita meluangkan unek-unek kita yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata lagi. Ya, saya oleh anugerah Tuhan menjadi seorang gembala di Gereja Betel Indonesia Jemaat Ciawi di bawah Gatot Subroto, Pastor Niko Nyoto Raharjo. Ya, kami diajarkan secara spesifik untuk doa, pujian, dan penyembahan. Jadi kalau Yoram kasih tahu tadi bagaimana kekuatan yang 3 ini, wow, itu luar biasa. Luar biasa. Ya, mungkin saya tidak perlu terlalu dalam di sini, tapi kalau Pastor Gary ngelihat kehidupan saya, bagaimana saya dari bawah itu, ya, datang ke Bogor ini tahun 2005. Nggak bawa apa-apa, hanya bawa koper, baju di koper hanya satu aja. Hanya satu aja. Nah, secara singkat, 2 orang staf saya yang ikut di sini, yang namanya ini Nidat dengan Alpu ini, mereka adalah staf saya di Yayasan Rumah Benih Iman. Nanti Bro dan Sis boleh follow IG dan Facebooknya, namanya Panti Asuhan Benih Iman. Kita melayani anak-anak saya itu kurang lebih 50 orang. Ya, dari usia 4 tahun sampai 18 tahun. Jadi kalau dan saya melayani di situ sudah kurang lebih ya 18 tahun lah. Jadi melayani manusia itu bagi saya udah hal yang biasa. Melayani kayak Anda ini, sorry ya, melayani kayak Anda ini yang masih muda ini udah gampang lah gitu ya. Karena 50 anak saya yang saya layani. Dari generasi pertama dan sekarang masuk generasi yang kedua. Pastor Gary sudah tahu tuh, anak-anak generasi yang pertama. Nah, sekarang itu ada yang 3 orang kerja di Taman Safari, 2 kerja di Cimory, 1 sudah jadi hamba Tuhan pendeta di Kalimantan, ada yang sudah hampir keliling Indonesia, dia kerja di bagian travel, macam-macam. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Pelayanan ini bisa terjadi. Kenapa Tuhan bisa pakai saya juga? Karena 3 tadi, senjatanya doa, pujian, dan penyembahan. Itu aja. Orang tua saya nggak kaya kok. Orang tua saya nggak orang-orang yang pejabat, enggak.
Saya juga bukan anak-anak yang diberikan kelimpahan materi sama orang tuanya, enggak. Saya datang ke Bogor ini hanya bawa koper, satu koper aja isi baju-baju, nggak ada saya bawa TV, nggak ada saya bawa peralatan elektronik. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, itu Tuhan yang bekerja, bukan kita. Makanya saya kasih tahu tadi lewat khotbah tadi adalah jangan sampai kita bilang nggak bisa. Karena bukan kita. Zakaria bilang, bukan kuat dan gagahku, melainkan oleh rohku, kata Tuhan. Ya, mungkin itu ya untuk jawabannya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Dari dua ada Umbu, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya sangat diberkati dengan apa yang baru disampaikan Pak Matius barusan, tentang 3 hal dari doa pujian penyembahan. Sangat diberkati sekali dengan itu. Pertanyaan saya kan gini, kan tadi banyak yang disinggung Pak Matius juga, banyak orang pintar, punya uang, punya segalanya, tapi mereka malas melayani Tuhan. Karena mereka lebih memprioritaskan hal-hal yang lain, kayak hal-hal yang duniawi, yang sekuler lah. Lebih memprioritaskan, kayak misalkan pacarnya mereka gitu, atau memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan popularitas dan lain sebagainya. Dan itu mengesampingkan Tuhan gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih caranya kita mempertahankan cinta kepada Tuhan gitu, supaya kita tetap stabil gitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu tetap stabil. Kita lebih cinta Tuhan daripada yang lain tadi, daripada cinta pekerjaan, uang, popularitas, dan segala hal yang selain Tuhan. Bagaimana caranya? Oke, namanya siapa tadi, Bro? Manang, Umbu Manang. Oke, benar ya, Manang ya. Oke. Yes. Oke, Bro Manang, pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan cinta kepada Tuhan. Sementara kita ini kan cinta ya akan manusia gitu ya, ada cinta kepada lawan jenis kita, lalu ada cinta juga kepada pekerjaan, ada cinta kepada pelayanan gitu ya, baru ada cinta kepada studi. Kalau saya kebetulan salah satunya adalah saya orang yang suka belajar, ya suka belajar. Jadi saya itu hari-hari saya dipenuhi dengan jadwal kuliah terus sampai sekarang. Kadang-kala memang waktu itu bisa tergerus, waktu yang lain bisa tergerus hanya untuk hal-hal yang kita lagi gelutin. Nah, sekarang coba bayangkan, zaman sekarang ini apa yang membuat orang bisa lari daripada Tuhan? Bisa lari daripada rutinitas yang lain, misalnya yang lebih penting. Ya, apalagi zaman-zaman Covid yang dimana semua at home, ya, semua di rumah. Nah, itu ada satu, yaitu hobi. Betul nggak? Hobi. Orang hobi karena nggak kemana-mana, dia meluangkan waktunya, sepenuh waktunya, habis-habisan untuk hobi. Mengorbankan materinya untuk sebuah hobi. Entah itu pelihara hewan, entah itu dalam hal sport, olahraga, membeli ala-ala olahraga yang mahal, ya, entah itu dalam berbagai kegiatan, event-event tertentu dia ikut meninggalkan keluarganya supaya dia kelihatan lebih keren gitu ya. Nah, jadi ini semua tentu bisa menggerus hati kita. Alkitab juga sudah bilang orang yang cinta akan uang, ya, itu adalah menjadi akar permasalahan, akar segala sesuatunya, akar segala kejahatan. Ya, ada orang yang mati-matian untuk mencari nafkah, mencari duit gitu ya, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Jadi kemanapun dia akan kejar. Kerja ini siap, kerja malam oke, lembur siap, pagi sudah kerja lagi oke. Nah, ini semua hal-hal yang bisa menggerus cinta kita kepada Tuhan. Nah, ada tips yang mungkin saya kasih tahu untuk bro dan sis bisa terapkan dalam hidup masing-masing, yang namanya manajemen, artinya pengelolaan. Ya, pengelolaan. Nah, kalau yang namanya manajemen, pengelolaan itu bukan sesuatu hal yang diajarkan atau sesuatu hal yang diimpo daripada orang lain, tapi manajemen itu berbicara tentang bagaimana kita yang melakukannya, kita yang memanage
kita yang mengelola. Kita yang mengelola. Jadi kalau misalnya Tuhan berikan kita berkat banyak, bersyukur dan kelola. Kalau Tuhan kasih kita banyak pelayanan, bersyukur dan minta hikmat sama Tuhan untuk mengelolanya. Jadi jangan sampai satu pelayanan ini ditinggalkan, wah udahlah, aku mau pelayanan ini karena kelihatan besar, kelihatannya menjanjikan, jangan. Layani semua dengan baik. Layani semua dengan baik. Ya manage, ya kelola. Nah, kalau kita punya hobi, lakukanlah hobinya. Tidak salah, lakukan hobinya. Lakukan hobinya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kalau kita misalnya suka olahraga, ya entah kita mau touring atau kemana dengan teman-teman, lakukan. Tapi manage waktunya. Nggak seharian Anda misalnya pergi dengan teman-teman, sampai jadwal-jadwal pelayanan juga di-cancel. Alasannya sibuk, bro. Sibuk, bro. Ya kan? Begitu ditanya, ayo dong melayani minggu ini. Waduh, jadwal saya padat. Padahal karena dia lagi pergi yang namanya healing, liburan. Healing. Padahal kita ini hidup hanya karena anugerah Tuhan. Ingat, semua yang kita punya itu adalah sementara. Hanya titipan, kata orang dunia. Titipan. Tuhan itu menitipkan kepada kita. Ya, kalau dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, manusia itu diberikan mandat satu, mengelola, mengusahakan. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, usahakan. Seperti orang yang punya talenta, diberikan talenta itu harus berbuah, menghasilkan pelipat gandaan. Jadi begitu Anda fokus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus cinta kepada Tuhan sungguh-sungguh, yang lain tetap bisa dikerjakan, tapi manage-lah dengan baik, minta hikmat kepada Tuhan. Jadi kita juga nggak dibilang orang kuper, kurang pergaulan, gitu ya. Nah, kayak saya misalnya, saya ini walaupun saya seorang pendeta, gembala, saya nonton 21, ya, tapi film-film yang saya sukain dengan anak-anak saya ajak. Anak-anak yayasan saya ajak. Jadi sekali kita nonton ini dengan anak-anak itu bisa 30. Ya, berapa seat, kursi itu kita blok semuanya. Kita nonton bareng-bareng. Ya kan? Tapi apakah itu salah? Enggak. Tidak salah ketika kita bisa mengatur waktunya. Jadi waktunya tidak bentrok dengan jadwal sekolah, tidak bentrok dengan jadwal pelayanan, tidak bentrok dengan jadwal pekerjaan, tapi bisa diatur. Ya kan? Tidak salah. Nah, saya berdoa supaya semua teman-teman yang ada di tempat ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memanage, mengelola hidupmu, mengelola seluruh unsur-unsur yang ada di hidupmu, baik itu pelayanan, pekerjaan, usaha, kuliah, pergaulan, dan lain sebagainya. Tuhan pasti tolong kita. Itu mungkin ya, Manat. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari satu orang. Lagi ada yang mau bertanya? Mungkin dari Ca Alpunawati ada yang mau bertanya? Enggak, Mas Ning. Kenapa, Kak? Dari saya nggak ada, Kak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi dari Kurniawan, ada Bang. Shalom, Bang. Bang Tur. Bang Tur. Lagi jaringannya. Oke, Destina, mau bertanya. Terima kasih banyak, Kak. Sekarang tidak ada, Kak. Oke. Pastor mau bertanya? Persilakan, Pastor. Saya tidak ada, Angel. Yang lainnya mungkin mau bertanya yang tidak paham, saya paham. Oke. Anggi. Dani. Kenapa, Yoram? Boleh pertanyaan bonus? Pertanyaan bonus? Boleh. Terakhir ya. Oke. Oke, pertanyaan bonus ya. Oke, terima kasih.
Nah, ini kan masalah, oke. Sebenarnya pertanyaan bonus ya. Oke, pertanyaan bonus. Nah, ini kan masalah berdoa di tembok, ya. Setelah menembani Yordan, Israel sekali lagi menemui jalan buntu. Yeriko dengan tembok yang tinggi dan tebal, serta tentara yang banyak dan kuat. Mereka tidak mengizinkan Israel melewati kota itu. Itulah sebabnya Tuhan menajar Yosua dan Israel kerendahan hati menyembah dan menandangkan Tuhan saja. Tuhan memberi Yosua instruksi yang aneh untuk menaklukkan Yeriko. Selama 6 hari para prajurit, 7 imam pembawa sangkakala, imam pembawa tabut, perjanjian dan barisan penutup berkeliling tembok itu sekali setiap hari, tetapi tidak sepatah kata pun boleh terucap. Mereka berdoa dalam hati dahana bunyi sangkakala yang terdengar. Penurutan adalah tanda pujian yang benar. Tembok itu runtuh hanya setelah mereka menurut sampai hari ke-7, mereka menirimi 7 kali hari itu. Dan memuji Tuhan dengan bunyi sangkakala dan dengan sungguh-sungguh bersorak yang nyaring. Pujian dan doa tidak melebohkan tembok, tetapi pujian dan doa mempersiapkan kita untuk karya Tuhan yang ajaib melembokkan tembok. Saya mau bertanya, apa sih arti berdoa bagi Tuhan? Itu aja sih. Apa sih artinya berdoa bagi Tuhan kalau kita hidup untuk memuji dan melayani? Terima kasih. Baik, oke, Yoram, ini pertanyaan bonus ya. Ya. Berarti kalau saya jawab ada bonusnya ya. Sip, mantap. Ya. Oke ya. Nah, apa sih apa Mena ketawa dia. Wah, jadi saya lupa tadi ya. Apa tadi apa? Yoram tentang doa apa? Pertanyaannya apa? Apa sih arti berdoa Artinya, oke. Sip. bagi hidup untuk memuji dan melayani? Ya, jadi begini. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu kalau bertemu dengan Tuhan dilarang. Bukan hanya dilarang, tidak bisa. Ya, karena setiap orang yang ketemu dengan Tuhan akan terbakar habis. Karena Allah itu adalah Allah yang sangat maha suci. Jadi ketika orang mau bertemu dengan Allah harus diwakilkan oleh yang namanya imam. Dan imam itu pun tidak imam sembarangan, tapi imam besar. Artinya kepala daripada seluruh imam. Hanya dialah yang bisa masuk ke ruang maha suci. Ya, ke ruang maha suci. Nah, jadi kalau bangsa Israel waktu itu minta pengampunan dosa itu setahun sekali. Hanya setahun sekali. Dan itu pun harus diwakilkan oleh imam besar. Dan ketika diwakilkan oleh imam besar, masyarakat bangsa Israel ini tadi, mereka harus bawa korban persembahan. Baik itu berupa korban hewan gitu ya, yang ditunjuk misalnya domba atau merpati. Nah, itu tergantung dosanya, klasifikasi dosa orang tersebut besar atau kecil gitu ya. Nah, jadi artinya adalah tidak sembarangan dan tidak bisa orang bertemu secara langsung dengan Allah. Ada jarak yang begitu jauh antara Allah dan manusia. Begitu jauh. Ya, dan bukan hanya soal jauhnya, tapi ada perantara, yaitu imam besar tadi, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bertemu dengan Allah dan harus untuk minta pengampunan dosa daripada Allah. Dari perjanjian lama kita berjalan ke perjanjian baru. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Dan begitu dia menyampaikan sudah selesai, maka waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan salah satunya adalah tirai yang menghubungkan tirai yang ada antara penghubung bait suci dengan bait ruang maha suci, itu ada tirai. Kalau dalam Alkitab arkeologi teologia, tirai itu tebalnya kurang lebih 10 cm. 10 segini. Ya, kain setebal begini nih, kain kita kan hanya segini ya, tapi ini 10 cm. Dan itu ketika Tuhan bilang sudah selesai, maka tirai itu terbelah, terbelah. Dan hubungan manusia dengan Allah sudah bebas. Tidak ada penghalang lagi, tidak ada perantaraan manusia lagi,
tidak perlu korban-korban bakaran lagi, tapi kita secara pribadi dengan Allah bisa berkomunikasi. Saking dekatnya saya dengan Allah itu, Alkitab bilang saya nggak perlu tidak hanya memanggil Allah, tapi saya bisa panggil dia Bapa. Bukan hanya seorang Bapa, tapi saya juga bisa panggil seorang sahabat, friend. Jadi ada friendly, hubungan yang lebih dekat. Dan bukan hanya hubungan yang itu saja, tapi kita bisa meminta kepada Tuhan. So, pertanyaan dari Yoram tadi, apa artinya doa bagi orang percaya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa identitas orang percaya itu, orang Kristen itu adalah doa salah satunya. Jadi arti doa bagi orang Kristen itu adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda bilang, aku percaya sama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkanku, menolongku, tapi nggak mau berdoa kepada Tuhan, nggak ada hubungan. Itu hanya omong kosong gitu. Kalau orang dunia bilang Kristen KTP, hanya KTP doang. Waktu nanti ada perlu menikah, baru datang ke gereja. Waktu nanti ada rumah baru, peresmian rumah baru, usaha baru datang ke gereja. Baru misalnya ada masalah, kendala dalam bisnisnya, baru dia datang ke gereja. Apakah salah? Nggak salah. Nggak salah. Tapi Anda kehilangan momen yang spesial dengan Tuhan. Waktu Anda misalnya ulang tahun, bilang sama Tuhan, oh God, ini aku anakmu, sangat bersyukur kau berikan panjang umur. Begitu Anda mendapatkan pekerjaan baru yang merupakan kriteria atau mimpi yang Anda impikan sudah lama, Anda datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini yang sudah lama ku cari, berbagai macam cara ku coba, tapi tidak berhasil. Tapi cara Tuhan yang membuat aku mendapatkan pekerjaan ini. Ini sebuah esensi daripada doa orang Kristen. Jadi bukan hanya ketika kita sedih datang kepada Tuhan, ketika kita happy pun kita datang kepada Tuhan. Jadi itu hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Tanpa jarak, dan tanpa korban bakaran, dan tanpa perantaraan. Saya dan semua kita yang di tempat ini bisa datang pada Tuhan hanya dengan doa, melipat tangan, tutup mata, dan berkata, Tuhan, ini aku anakmu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ini aku sahabatmu datang. Jadi itu ya, Yoram ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you, Pastor. Oke. Oke teman-teman, terima kasih buat pertanyaan dan jawabannya, ya begitu luar biasa. Terima kasih Pastor atas jawabannya. Semoga diberkati selalu. Oke teman-teman, demikianlah ibadah Gomsel kita udah selesai pada siang hari ini menjelang sore. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join, partisipan yang udah join. Terima kasih, dan terima kasih untuk Umbu yang sudah rekam ibadah kita. Dan teman-teman yang baru bergabung, tolong tinggalkan nomor WA kalian supaya tim doa kami bisa mendoakan kalian. Oke, teman-teman, kembali lagi pada hari Senin. Itu jam 1 siang seperti ini dalam ibadah dan baca Alkitab, diharapkan untuk ayolah kita bangkitkan jiwa-jiwa ya teman-teman di Taya Baru ya. Oke, demikian ibadah kita pada siang hari ini udah selesai. Kemudian untuk itu saya atas nama pengurus mewakili pengurus lain, mewakili pastor, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Pastor. Mohon di recording off dulu ya, di recording off dulu untuk Bun Umbu dan Pastor Matius Ginting. Recording off dulu. Sudah. Pastor Matius Ginting bisa recording off. Sudah off itu, sudah off. Udah off ya. Oke. Thank you ya. Nanti Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Senin. Dan untuk Umbu dan Pastor Matius Ginting bisa kirim emailnya ke saya. Bisa tanya langsung ya. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye. Ya, Pastor. Kita undur diri sama-sama. 1, 2, 3.